Halo, halo Bandung. Halo Bandung. Halo semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya yang suka cerewet ya. Banyak ngomong kalau masak. Sampai orang yang nontonnya gregetan katanya. Cepetin dong, cepetin katanya. Kelamaan banyak omon-omon. Tapi maksud saya itu, masak itu sambil ngomong, sambil cerita, menjelaskan ya. Jadi saya tuh pengen sedikit berbagi pengalaman cara memasak ya. Dan hari ini saya mau memasak ati ampela ayam ya. Ati ampela dengan pete ya. Nah ini. Nah ini ati ampelanya. Tuh, aduh, ini berat nih. Ini pokoknya masakan ekstrim ya hari ini. Ini ampelanya itu 1 kilo dan atinya 1 kilo. Ini banyak banget ya. Jadi 2 kilo kita akan masak langsung. Nah, saya mau disclaimer juga ya. Kenapa saya selalu masak banyak ya? Karena saya ini orang sibuk ya. Gila sibuk, sok sibuk. Ya, pokoknya saya tuh kalau kerja kan selalu sore ya. Kerja tuh dari jam 3 sampai jam 11 malam. Pulang ke rumah udah jam 12 malam. Jadi saya tuh nggak ada waktu lagi. Saya kerja full time 36 jam per minggu. Itu 100% kalau di Belanda itu sudah hitungannya. Jadi liburnya juga sedikit. Jadi saya masak tuh banyak karena supaya nanti ada stok ya di kulkas. Saya kalau habis masak udah dingin, sebagian saya masukkan freezer, sebagian di kulkas biasa untuk disantap lebih awal. Nanti kalau kurang, saya ambil dari freezer. Di freezer itu lebih awet. Seperti itu ya disclaimernya. Kadang orang, banyak banget masaknya. Itu kan sendirian. Oke, ngobrol melulu. Yuk kita masak aja. Dan kita siapkan bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Nah ini semua bahannya ya untuk membuat masakan ati ampela pete yang enak banget ya. Nah ini ampelanya yang tadi saya perlihatkan, ini 1 kilo. Tuh banyak banget. Kemudian ini atinya, ati ayam, ini juga 1 kilo. Kemudian ini cabai merah. Ini bawang merah dan bawang putih. Kemudian saya pakai kemiri ya biar gurih. Kemudian ini rempahnya, serai, lengkuas, jahe ya, daun salam dan daun jeruk. Kemudian ini bunga lawang, ini nanti untuk merebus atinya ya, ati ampelanya supaya jangan amis ya. Kemudian tomat merah, garam tentunya. Nah ini petenya nih, kebetulan saya dapat pete itu tadi beli di toko Asia ya. Ini petenya 200 gram, ini petenya dari pete freezer ya. Kemudian kunyit bubuk, ketumbar bubuk, minyak goreng, santan. Tuh santannya 200 ml. Kemudian air, kecap manis untuk balance-nya. Ini pasti ada yang tahu ya, ini kecap manis dari Pangandaran ya. Kecap cap jago dari Cibenda, tempat kelahiran saya. Ini enak banget ya, oleh-oleh dari Pangandaran. Kemudian nanti saya pakai daun bawang. Sekarang saya mau merebus ati ampelanya dulu supaya tidak bau amis. Tuangkan air secukupnya. Ini airnya ini 1,5 liter ya. Kemudian di air ini saya masukkan bunga lawang. Kalau nggak ada bunga lawang bisa diganti dengan serai ya. Kemudian daun salam dan daun jeruk ya. Daun jeruknya sobek-sobek. Kemudian saya kasih garam. Ya garamnya kurang lebih setengah sendok makan. Sekarang saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tunggu mendidih dulu ya, baru nanti kita masukkan ati ampelanya. Nah ini airnya sudah mendidih. Sekarang saya masukkan atinya.
Ini tekniknya ya, supaya ati ampela itu tidak bau amis ya. Supaya tidak bau kandang ayam. Jadi kita rebus dulu ati ampelanya untuk mengeluarkan bau ininya ya, bau amisnya. Rebusnya sebentar aja, yang penting sudah keluar bau amisnya, sudah mendidih, nanti kita angkat ya. Tuh, ini pas banget segini ya airnya. Tuh kan airnya mulai butek tuh ya. Itu amis-amisnya tuh keluar ya. Kolesterolnya keluar. Tapi di rumah mah nggak ada kolesterol ya. Yang ada kolesterol tuh di laboratorium, di rumah sakit. Di rumah mah adanya makanan enak pokoknya. Nah, ini sudah mendidih ya. Tuh, dan kotorannya sudah keluar. Tuh, bau amisnya tuh, kolesterolnya udah keluar ya. Ini kita matikan apinya dan akan kita angkat. Kita akan angkat. Ini nanti setelah diangkat kita bilas dengan air bersih ya. Kita bilas lagi di air mengalir ya, supaya tambah hilang bau kandangnya. Tuh, yang sudah direbus ya, kita siram, nanti kita bilas dengan air bersih. Ini kemiri, ini jahe dan bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian cabai merah, dan tomat. Ini kalau nggak muat, saya 2 kali blender ya. Nah, segitu aja dulu. Saya kasih air sedikit supaya gampang halusnya. Nah, kita haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah halus bumbunya. Sekarang waktunya menumis bumbunya. Kita tuangkan minyak secukupnya ya. Sekitar 10 sendok makan. Nyalakan apinya, jangan lupa ya. Nanti nggak mateng kalau nggak dinyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tumis bumbu halusnya. Ini pasti ada yang menebak nih sekarang nih, katanya pasti di Kungkurahan katanya. Pasti nih ada yang nebak-nebak nih. Nah, betul sekali tebakannya ya, di Kungkurahan. Tuh, yang tebakannya betul dapat hadiah sepeda ya, ambil di Solo ya. Kungkurahan itu dibilas dengan air bersih ya, supaya tidak tersisa bumbunya. Sayang ya, bumbu itu mahal. Masukkan serai, daun salam, lengkuas atau lajak ya kalau bahasa Sundanya, kemudian daun jeruk, kemudian ketumbar bubuk, kunyit bubuk, semua dibubuk-bubuk. Karena di luar negeri itu 4 musim ya, jadi bumbu-bumbu itu praktis itu yang udah kering, udah bubuk-bubuk ya. Makanya di luar negeri itu kebanyakan yang praktis, yang sudah kering bumbunya, jadi awet 4 musim itu bisa terpakai ya. Musim dingin, musim gugur, musim semi ya, kemudian musim panas. Kalau di Indonesia lebih banyak musimnya, malah musim panas, musim hujan, musim banjir, musim kedondong ya, musim panen, musim kawin. Musim kawin. Iya, katanya ada musimnya katanya. Terus ada lagi musim apa lagi ya, silahkan komentar ya. Musim rambutan. Musim bencana. Seperti biasa ini kita tumis sampai matang dulu ya, sampai nanti mengering, kadar airnya itu hilang. Ini kuncinya ya, rahasianya kalau memasak tuh supaya gurih, enak, tidak hambar, tidak bau langu, harus matang dulu bumbunya ini. Ini bumbunya sudah ini banget ya, harum banget. Aduh, sampai hidungku mampet. Sampai bersin-bersin. Tuh, kadar airnya sudah turun, sudah menghilang. Sekarang saya masukkan ampelannya ya.
Ini saya masak ampelannya dulu karena ampela ini memang keras ya. Baru nanti itu saya masukkan atinya. Saya masukkan santannya. Ini santannya 200 ml ya. Ini santan kental. Santan krim. Ini santannya juga dikungkurahan ya, takut ada yang nungguin katanya. Kenapa nggak dikungkurahan? Tuh. Kemudian kasih air. Jadi kita masak dulu ini sampai empuk ya. Airnya barusan tuh 700 ml, tapi nanti bisa ditambah lagi kalau kurang ya. Kita masak dulu sampai ininya lembek, dan ini akan lama ya waktunya masaknya. Memang seperti itu ya, kalau masak ampela kepengen empuk itu harus lama banget. Jadi kita masaknya pelan-pelan aja. Nanti kita hitung waktunya sampai berapa lama. Mungkin 2 minggu apa 1 bulan, itu terserah, nanti kita lihat aja ya. Kita masaknya pakai api sedang aja, pelan-pelan supaya empuknya itu bertahap. Nah, saya turunkan apinya. Kita masukkan juga kecapnya sekarang ya, supaya meresap. Kecapnya sesuai selera aja, seikhlasnya. Ini kurang lebih berapa ya, 4 sendok makan lah. Jangan manis-manis ya, yang penting setia kepada suami lah. Manis-manis juga percuma kalau nggak setia sama suami. Kemudian garam juga kita masukkan. Garamnya kurang lebih 1 sendok makan, karena itu nanti ada ati, nanti itu meresap garam juga. Atau sesuai selera aja ya, tapi jangan banyak garam ya, nanti kalau keasinan suami marah-marah, kata dikiranya mau kawin lagi katanya kalau kebanyakan garam. Apa hubungannya ya masak banyak garam dengan kawin lagi, kan ada-ada aja deh. Nah, ini ampelanya sudah menciut ya. Ini saya sudah masak 20 menit. Sekarang saya masukkan atinya ya. Saya masukkan ati ayamnya. Tuh gede-gede ya, sengaja tidak saya potong-potong biar seperti ini, biar mantap. Ini kalau ati ini sebentar aja, karena ini kan sudah direbus juga. Ati itu udah lembek ya. Makan ati ya, tapi bukan makan ati karena kesel ya. Ini ati ayam ini bagus untuk protein ya, zat besi. Bagus juga buat anak-anak nih, buat pertumbuhan, buat stunting, buat anti stunting. Ati ayam ya buat empasi. Kita tunggu dulu ini mateng semuanya, nanti baru terakhir tuh petenya masuk ya. Pete dan daun bawang. Sekarang saya mau coba rasanya ya. Sedikit aja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Enak banget, gurih, wangi ya, pedesnya lumayan, dan juga garamnya sudah cukup banget, pas banget ya. Ini saya tidak memakai penyedap rasa ya. Kalau masak saya tuh nggak pernah memakai penyedap rasa. Sesuai selera boleh ditambahkan dengan penyedap rasa ya. Sesuai selera masing-masing. Saya tuh sudah turunan dari nenek moyang. Nggak pakai penyedap rasa kalau masak. Tapi bisa dibuktikan ini enak banget ini. Sekarang saya mau ngetes ampelanya ya. Udah empuk apa belum? Nah, empuk banget tuh ampelanya ya. Tuh empuk. Sekarang waktunya saya masukkan petenya. Mantep banget. Dan juga daun bawangnya. Tuh ada hijau-hijaunya sekarang. Ini mantap banget dengan pete ya. Tambah wangi lagi. Ini pasti nasi ketakutan ini. Kalau ada menu ini, nasi itu udah ciut aja, udah ketakutan, udah gemeteran tuh nasi itu. Soalnya pasti habis. Udah stres tuh nasi itu kalau ngeliat ini masakan ini.
Dan kalau udah mertua lewat juga nggak usah dipanggil ya. Biarin aja, pura-pura nggak tahu aja, makannya terus. Ini enak banget ini. Nah, ini ujug-ujug ini sudah selesai aja masaknya, sudah mateng. Ujug-ujug. Sekarang ngetren bahasa ujug-ujug gitu, tiba-tiba gitu. Tuh, sudah selesai masaknya, udah mateng. Dan ini totalnya, ini waktunya ini hanya 45 menit. Ternyata tidak sampai 1 minggu atau 1 bulan ya. 45 menit, dan ini dijamin ampelanya itu empuk ya. Dan ini tidak bau amis ya, sama sekali tidak bau amis, karena tadi sudah direbus ya dengan rempah-rempah. Silahkan dipraktekkan ya. Nah, saya matikan apinya. Nah, selesai sudah masakannya. Jadi api itu harus dimatikan kalau udah selesai masak ya. Nanti boros gas katanya, kata Menteri Bahlil. Harus dimatikan ya, segera dimatikan kalau masakan sudah matang. Maksudnya tuh supaya jangan lupa gitu kan, ada yang lupa dimatikan gitu kan. Itu diingatkan sama Menteri Bahlil. Nah, sekarang siap kita sajikan ya. Sekarang kita sajikan ya ati ampela peteknya. Ini dijamin mantap surantap dan tidak bau amis, tidak bau kandang ayam. Mantap pada peteknya, gurih, pedasnya menendang. Dicocol-cocol dengan nasi hangat, aduh, mantap surantap. Masya Allah, ini wanginya petenya udah menggugah selera makan ya. Nah, ini dia tuh ati ampela pete yang enak banget. Dan cara membuatnya gampang, ini dijamin tidak bau amis ya. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai juga masakan kita hari ini, yaitu ati ampela pete yang enak banget ya, gurih banget. Nah, ini dia tuh ati ampela pete ya, dengan santan. Ini enak banget. Silahkan dicoba resepnya ya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Silahkan tunggu video selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa salam sehat selalu.